Jadi penyebabnya bukan hanya kucing ya, tapi anjing juga. Tapi harus dilihat nih, hewan seperti apa. Jadi kalau hewan peliharaan itu terawat dengan baik, groomingnya baik, kontrolnya bagus, udah dicek ya, dia tidak akan menularkan tokso. Yang menjadi masalah adalah hewan-hewan peliharaan seperti kucing yang bermain-main keluar, makanya bebas, tidak makan khusus, itu yang harus hati-hati. Tapi kalau kucing rumahan yang benar-benar makannya kita kasih terjaga, kontrolnya dengan bagus, dia tidak akan menularkan tokso. Gejala toksoplasma itu hampir tidak ada ya, sama seperti biasa, kecuali pada kondisi-kondisi yang lanjut, misalnya pada mata ya, matanya rabun, pas diperiksa ternyata ada tokso. Tapi kalau biasa-biasa aja sih nggak ada keluhan sih, hampir tidak ada keluhan. Sebenarnya kalau dikatakan harus screening atau tidak, tokso ini bukan suatu pemeriksaan screening rutin lagi ya. Jadi pada kondisi-kondisi yang normal-normal saja kita tidak melakukan pemeriksaan tokso. Tetapi pada kondisi-kondisi yang ada faktor-faktor resiko, misalnya dia pernah keguguran berulang atau melahirkan anak cacat dengan dugaan tokso, baru kita periksa. Atau memang ada paparan, misalnya dia pelihara kucing banyak, kucingnya liar, makannya bebas, atau pelihara anjing, itu sebaiknya diperiksa. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi rutin, maksud saya toksoplasma bukan suatu pemeriksaan rutin yang harus dikerjakan. Jadi penanganannya adalah dengan memberikan obat-obatan ya, obat-obat tokso selama kehamilan. Jadi ada pada tokso yang kita curigai itu kita periksa antibodi ya, IgG, IgM, dan avidity dari IgG. Jadi bukan berarti kalau IgG-nya positif, orang langsung khawatir, waduh saya ada infeksi, sementara IgG itu hilangnya tahunan. Ya tahunan, jadi IgG positif bukan berarti sekarang dia masih infeksi, tapi dulu dia pernah terpapar, jadi sebenarnya tidak perlu diobatin. Yang harus diobatin itu pada kondisi yang IgM positif dan avidity-nya rendah. Berarti itu infeksinya sedang berlangsung, yang itu harus diobatin. Tapi pemantauannya juga tidak sesimpel itu. Jadi pada orang-orang yang ada tokso seharusnya diperiksa cairan ketubannya ada infeksi toksonya atau tidak. Jadi dengan tindakan yang amniosintesis. Jadi kalau memang ada, itu yang baru diobatin. Tapi kalau ketubannya aman, steril, tidak ada infeksi, ya sebenarnya tidak perlu khawatir berlebihan. Boleh, asal hewan peliharaannya terpelihara dengan baik. Yang harus diperhatikan adalah pada saat dia membersihkan kotoran. Jadi pada saat dia membersihkan kotoran sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak terpegang telur. Tapi pada hewan-hewan peliharaan yang memang makannya khusus biasanya tidak akan menularkan tokso tadi, kecuali kita memberikan hewan itu raw food ya, misalnya kita memberikan daging mentah seperti itu yang harus kita hati-hati. Tapi kalau kita hanya memberikan dry food atau wet food itu sepertinya aman-aman saja, tidak perlu khawatir berlebihan.